bulan terakhir 2023. Oh iya ya, bulan terakhir, minggu terakhir juga. Iya. Kita dalam ngopi ngobrol happy, saya Afan bersama rekan saya. Saya Najwa Luna. Kayaknya seneng banget di akhir Ini tahun. dalam rangka apa ini ngopi hari ini? Dalam rangka apa ya? Yang jelas kan ini akhir tahun. Saya sudah liburan beberapa hari ke beberapa tempat dan hari itu ada hubungannya juga dengan masalah liburan. Liburan, Pengamanan dan mudik. sebagainya, mudik. Berarti kalau ngomongin mudik, lalu lintas, jalanan. Lalu lintas. Ini ngomong-ngomong ya, Luna dulu kalau waktu kecil pernah punya cita-cita jadi apa sih? Pernah jadi dokter, kok sesuai mood gitu loh. Oh, gitu. Jadi dokter berubah-berubah, jadi poluan. Jadi dalam seminggu ceritanya 7 kali gitu ya? Iya, sesuai mood. Ini tidak enak banget ini ya. Dan hari ini kebetulan pemirsa ya, narasumber kita ini ada hubungannya dengan kepolisian. Beliau ini adalah salah satu orang yang ada di jajaran kepolisian, utamanya di Polsek Rogo Jambi. Polsek Rogo Jambi di Iya, daerah kita ya. Daerah kita. Tuh. Jadi supaya kita nggak penasaran siapa beliau, langsung kita panggil. Ini dia Ibda Waitasim, Kandilantas Polsek Rogo Jambi. Silakan masuk. Silakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Wow. Dari cara berjalannya kayak Oh beda. Mirip saya. baiklah. Kamu nggak terima ya kalau saya bilang mirip saya gitu ya? Sedikit. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ya, kan jalannya saja. Oh, jalannya saja. Oke. Iya, kan? Kita kenalan dulu Iya dong. sama Pak Ibda Wahid Hasyim. Siapa sih Pak Ibda Wahid Hasyim ini? Oh, ditanya dulu ya. Oke, Kita kenalan tanyakan dulu ya. langsung ke Boleh orangnya. lah. Siapa sih sebenarnya Ibda Wahid Hasyim ini? Nah, kita kenalan dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan telah diundang terus hadir ke NTV. Baik, kalau dari nama ya, mulai dulu dari nama untuk perkenalan. Jadi nama lengkap Wahid Hasyim Basri SH. Untuk tempat tanggal lahir, alhamdulillah juga di Banyuwangi. Banyuwangi Ya, juga. Banyuwangi khususnya lebih tepatnya di Tegal Glimo. Ya, di Tegal Glimo tanggal 15 Juli 1984. 84. Juli. Kurang Udah lebih. tipis dengan saya lah. Hampir Saya 40 tahun. 13. Ya ke spill. Tanggalnya saya 13. Oh, tanggalnya. 13, Sudah ya. 2 hari saja. Kirain tahunnya. Bulannya Bulannya oh, masih berbeda. Berbeda. Lagi ya. Saya September. Iya, iya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang Ibda Wahid Hasyim ya, kalau sekarang menjabat sebagai Kanit Lantas ya ini Iya. pasti kan mempunyai jalan yang berliku-liku proses hingga di posisi seperti sekarang ya. Iya. Memang sebenarnya sejak kapan sih mengabdi sebagai atau menjadi sebagai abdi negara itu? Sejak kapan? Iya, sejak kapan? Sudah tepatnya 20 tahun yang lalu. 20 tahun Sudah yang 20 lalu itu tahun saya berjalan. masih di kandungan. Kamu kan 26. Oh, enggak dong. Enggak sesuai itu ya. 20 tahun ya Pak, ya? Iya, Sudah lama jadi berarti. pendidikan tahun 2003 ya. Lulus Hmm. SMA 2002, lanjut pendidikan 2003, tepatnya di SPN Balikpapan. Di Balikpapan. Balikpapan. Luar pulau ternyata ya. Iya, Cuma kebetulan kalau di Banyuwangi sendiri nggak ada Iya. itu. kebetulan waktu itu ya merantau ikut saudara ya kan. Hmm. Jadi akhirnya sekaligus daftar di sana untuk menjadi abdi negara. Gitu. Ternyata pernah jadi anak rantau. Pernah. Tapi kelihatan pernah awet menjalani. muda loh ya. Kan masih muda. Iya, maksudnya kan biasanya kan orang kalau ngurus rakyat, ngurus lalu lintas kan pusing, agak pusing dikit gitu ya. Tapi dia kelihatan santai, tebar senyum kemana-mana gitu ya. Kan dari wajahnya kelihatan happy loh. Happy. 20 tahun loh ya. Seperti program kita ya, ngobrol happy. Jadi hari ini happy. Ya. Jadi kalau berbicara tentang jabatan sekarang ya polisi, memang dari apa menjadi seorang polisi apa sih yang menarik kok tertarik untuk menjadi seorang abdi negara seorang polisi? polisi. Ya. Iya, baik. Jadi kenapa ingin menjadi polisi? Itu memang sebenarnya sih dari kecil ya, kalau bicara dari kecil itu untuk menjadi polisi itu memang belum ada gambaran waktu itu ya kan. Jadi sampai SMA pun belum ada gambaran, tapi karena ada bisa dibilang motivasi dari orang tua juga, memang pengaruhnya besar sekali ya kan pada masa depan kami. Alhamdulillah bersyukur kepada orang tua sudah memberikan arahan kan, jadi memberikan gambaran sehingga kita memilih untuk menjadi seorang abdi negara. Jadi memang dari kecil didikan orang tua itu lumayan keras, dalam artian keras ini Kamu apa ya, dimarahi. disiplin gitu. Oh, disiplin. Disiplin. Ya, Dimarahi. Kamu harus gini, harus Enggak, gitu gitu. enggak. Enggak. Kalau didoktrin enggak, cuma
dikerasin dalam artian terkait waktu ya kan, ketepatan waktu. Jadi intinya kedisiplinan itu menjadi hal yang utama ya kan. Jadi sering waktu akhirnya terbiasa. Jadi istilahnya menjadi abdi negara pun tidak kaget kan, dengan berbagai macam mungkin mulai pendidikan sampai kedinasan. Sudah terbiasa ya di rumah ya. Memang sebelum jadi polisi sudah terbiasa untuk kedisiplinan. Tapi kelihatan loh menurut saya kalau orang itu menjadi abdi negara, misalnya polisi ya, itu di saat santai pun itu masih seriusnya masih ada. Iya. Tadi kan saya bilang cara jalannya itu khas ya. Iya, cara khas banget. Itu bukan cara jalan saja loh ya. Dari cara berbicara itu kelihatan banget. Berbicara. Iya. Kita yang deg-degan ini ya, berasa diinterogasi. Padahal kan ngopi itu ngobrol happy ya. Ngobrol happy. Iya. Ya, dibuat Nggak relax apa-apa. lagi. Nah, Dibenerin tempat duduknya ya. oh gitu ya. Iya, iya. Tapi dari 20 tahun pengalaman menjadi polisi itu ada nggak sih hal menarik yang Bapak alami saat menjadi polisi? Oh, saat jadi polisi ya lumayan banyak lah ya. Banyak ya, Iya, 20 karena tahun juga ya. yang kita hadapi juga masyarakat yang berbeda ya kan, berbagai macam karakter juga, berbagai macam suku, apalagi dengan pengalaman dulu dinas di Malino itu kalau sekarang ikut Kalimantan Utara jadi ya. Kalau dulu kan masih Kaltim, jadi begitu pendidikan selesai di Balikpapan, kami penempatan awal itu di Malino itu ya kan, dengan berbagai macam suku, agama ya kan, sehingga yes kita akhirnya juga mendapatkan banyak pengalaman baru ya kan, pengalaman baru sehingga kita bisa lebih memahami, mengetahui dari karakter masing-masing teman-teman yang menambah wawasan kita juga ya kan. Jangan-jangan ini balik ke Banyuwangi request ini. Kenapa? Saya bikin tugas Banyuwangi aja pulang kampung gitu. Saya rasa kalau itu umum harapan semua anggota, Iya. semua orang ya kan bisa dengan bangga kembali mengabdi di kampung halamannya sendiri. Wih. Kalau istilahnya itu apa ya? Hujan emas di negeri orang lebih enak hujan batu di negeri sendiri gitu. Iya. Kalau bisa hujan emas di negeri sendiri. Oh kan. gitu, kalau hujan emas di negeri sendiri loh ya. Iya, harusnya gitu sih. Tapi kalau melihat profesi sekarang ya, dengan cita-cita sejak kecil, tadi kan masih belum tahu apa sih yang mau gitu ya. Sebenarnya sejak kecil itu yang paling diingin itu apakah jadi polisi ataukah jadi profesi yang lain? Ya itu tadi, jadi belum ada gambaran ya kan. Sama sekali. Iya, karena waktu itu ya memang orang tua dan sampai sekarang pun masih tani ya kan, masih bertani, makanya dari kecil juga terbiasa ke sawah ya. Oh gitu. Iya, terbiasa ke sawah. Cuman untuk pastinya kepengen apa dulu memang rencana waktu itu seandainya lulus SMA tidak kerja mungkin mau lanjutkan kuliah. Ya. Dan memang belum tahu kepengennya seperti apa, jadi apa belum Nggak ada. expect ya bakal jadi abdi negara. Nggak nyangka. Iya, kayaknya. Tapi Tapi ya, kayaknya menarik juga alhamdulillah. ya kalau punya cita-cita itu pengennya itu kerjaan apa gitu kan belum tahu ya. Tapi kita akan cari tahu apakah pernah sih Ida Weta Asam ini menekuni pekerjaan lain sebelum jadi abdi negara. Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tunggu kami kembali dalam Ngopi, ngobrol, happy. Ada masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Ya, saya Luna yang pagi ini ceria banget ya. Ceria Luar banget. biasa. Apa gara-gara kedatangan ini kamu jadi inspirasi gitu ya? Orang istimewa ini. Saya tuh khawatir setelah ini kamu nggak jadi presenter lagi. Kenapa? Ngikut beliaunya. Boleh lah ya buat nambah berita. Oh gitu ya. Tapi usianya maksimal berapa sih kalau misalnya ikut mendaftar di kepolisian gitu? Kepolisian, 21 tahun tulisan SMA. Habis ini hangus berarti saya. Ya sudah jadi. Ya. Lanjutin yang tadi, obrolan tadi kita terakhir apa ya? Tadi kita sempat tanya tentang pekerjaan ya. Sebelumnya atau sebelum menjadi seorang abdi negara pernah nggak sih Ida Weta Asam ini menekuni pekerjaan lain atau mungkin sampai sekarang masih menjadi side job yang dilakukan? Oh gitu. Ya baik. Jadi terkait hal tersebut, di samping kegiatan kita sehari-hari, mungkin untuk mencari kesibukan ya berolahraga ya kan. Berolahraga ya kadang juga melihat-lihat sawah ya kan. Melihat sawah mana hal yang sekiranya perlu dikerjakan ya kita kerjakan ya. Kalau untuk waktu memang apa ya lumayan padat kesibukan di Rego Jambi ini ya. Kita
ketahui bersama kegiatan Rogo Jambi ini luar biasa, padatnya biarpun setingkat kecamatan, namun karena memiliki stasiun, ya kan, memiliki terminal, memiliki bandara, sehingga rutinitas aktivitas kegiatan sehari-hari itu lumayan padat, ya kan. Apalagi saat ini ada Nataru, ya kan, kegiatan Nataru. Mohon maaf sebentar ya. Nggak apa-apa, biasa Saya- orang sibuk ya. Nah, ini kami silent dulu. Kalau orang yang kan gitu ya. Mm-mm. Tapi kita memaklumi, sangat maklumi banget ya. Maklumi, kan abdi negara, jadi banyak harus Banyak yang tugas itu standby dilayani. itu 24 jam kali 31 hari. 31 hari, full ya. Iya full. Jadi gak ada libur, beda dengan kita ya. Kita Iya. tuh salah satu kan masih bisa liburan. Iya. Ya kadang-kadang liburannya seperti ini, bertemu dengan orang-orang hebat seperti Betul. Pak Khalid ini ya. Alhamdulillah. Lanjut tadi. Iya, jadi mohon maaf tadi sedikit terganggu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi terkait rutinitas selain di jam kerja ya, Mm-mm. ya tadi sudah kami sebutkan, sekaligus kita sampaikan, jadi kegiatan untuk belakangan ini memang semakin padat menjelang Natal dan Tahun Baru. Seperti itu, ya. Ini kalau kita melihat ke belakang ya, melihat ke belakang Iya. profesi dari Pak Ibda Pak Sabit ini ya. Sebelum di Rogo Jambi, kemudian menjabat Kanit Lantas, kemudian dong sedikit cerita tentang perjalanannya. Perjalanan dinas ya. Iya. Ya, baik. Jadi terkait perjalanan dinas yang sudah hampir atau bahkan sudah 20 tahun ya, itu kita awali dari pendidikan tahun 2003 di Balikpapan, setelah itu berdinas di namanya Kabupaten Malino, di Polres Malino, Kalimantan Utara. Kalau dulu masih Kalimantan Timur, jadi untuk saat ini sudah menjadi Kalimantan Utara selama kurang lebih 12 tahun ya. Jadi selama 12 tahun dinas di sana sampai tahun 2015 akhir. Pada 2015 akhir kami pindah ke Banyuwangi, sempat di Polda Jatim kurang lebih 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu di Polda Jatim masuk Banyuwangi mulai awal 2016 sampai saat ini. Ya kan? Jadi selama 2016 itu sudah keliling juga, sempat dinas di kampung halaman. Di Wih. Tegadlimo pernah, itu kurang lebih hampir 2 tahun, habis itu ke Moncar, di Polsek Moncar, terus alhamdulillah juga dikasih rezeki untuk dapat sekolah perwira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Iya, makanya pernah di Kendeng juga kan? itu setelah pendidikan perwira. Oh itu. Iya, betul. Jadi pendidikan perwira di Sukabumi selama 7 bulan tahun 2019. Habis itu penempatan awal sempat di Kanit Politik di Intel. Jadi berpakaiannya sama dengan Bapak, ya kan? Berpakaian preman kan gitu ya. Tidak berdinas seperti ini selama kurang lebih 6 bulan. Iya. Pernah merasa kewalahan nggak sih pas pindah-pindah kayak gitu? Bukan kewalahan tapi penyesuaian. Ya Penyesuaian itu ya. tadi, jadi kita menyesuaikan diri lah kan dengan lingkungan, ya kan, kita sebagai tamu ya kita berupaya untuk bisa segera Beradaptasi. membaur, ya kan, beradaptasi dengan teman-teman, karena ya memang itu tadi saya sudah berkeliling-keliling di Banyuwangi. Iya. ya. Belum pernah menempat lama, paling malah di Moncar yang terakhir kemarin hanya 3 bulan, ya kan. 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan, belum pernah yang selama setahun lebih setelah menjadi perwira. Oke. Ini jangan-jangan di Rogo Jambi habis itu juga pindah juga ini. Belum tahu ini. Ya, kita sudah mulai bulan Juni di Rogo Jambi, sudah 6 bulan berarti ya. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Bukan bulan. sudah ya, baru. Iya, baru 6 bulan ya. Tapi yang paling cepat di Polda tadi ya, 2 minggu. Dua, Ya, iya menunggu kah? penempatan. Iya loh ya. 2 minggu. Iya, tapi kan 2 minggu ya. Itu 2 minggu ngapain aja, Pak? Ya, apel, hanya Apel? mengikuti apel ya. Apel. Kegiatan apel, setelah apel selesai, tidak ada aktivitas. Gitu. Ya, hanya Iya. absen hadir aja. Absen hadir. Sama juga gitu ah. 3 tahun saya absen hadir aja. Tapi nggak segampang itu Ya, ya, kan. tahu kan, semuanya ada proses tuh. Oh, dia. iya. Iya, semuanya ada proses ya. Ini kalau dari berbagai tempat tadi kan sempat cerita tuh dengan berbeda-beda karakter wilayah. dan lain sebagainya ya. Ini untuk bisa beradaptasi dengan mereka, dengan orang-orang yang berbeda itu gimana sih caranya? Caranya, ya itu tadi kita istilahnya membaur juga. Alhamdulillah ini juga saya ini low profile, jadi apa ya, gampang menyesuaikan dalam artian ya apa yang teman-teman istilahnya kemaui, kehendaki, ya istilahnya kita menyesuaikan, yang penting kan itu tidak melanggar aturan, ya kan? Tidak melanggar norma, ya. Jadi sehingga kita bisa cepat menyesuaikan juga
alhamdulillah teman juga banyak ya kan. Gitu kan. Ya kayak tadi loh ketika pertama duduk kan saya bilang kayaknya tegang banget, langsung menyelesaikan beda ketemu. Iya, langsung berbaur ya, Langsung menyesuaikan berubah. diri dengan Iya, kita. itu salah satu cara yang menunjukkan bahwa beliau ini memang orang yang gampang sekali beradaptasi. Iya, bagus. Iya. Tapi dari sekian banyak tempat Bapak bertugas nih, mana yang paling menarik atau paling banyak tantangannya? Kan kita harus perlu tahu ya. Gitu ya. Iya. Baik. Yang paling banyak tantangan karena melihat masa dinas yang paling lama bertugas di Malino selama 12 tahun, berarti ya secara otomatis di Malino dulu, di Kalimantan Oke. Utara Utara. saat ini tuh banyak banyak tantangan ya kan. Iya. Kebetulan juga di perantauan ya kan, kalau di kampung halaman sendiri kan kurang tantangan. Iya. Karena di perantauan ya makanya bisa dikatakan paling banyak tantangan, menjadi dan pengalaman otomatis ya kan. Betul. Itu di awal-awal karir ya. Iya, Di penempatan awal ya. Jadi Jadi ya itu tadi di sana berbagai macam suku, karakter ya kan. Sehingga pengalaman-pengalaman itu banyak kita dapatkan di sana. Kerja pertama kali ya kan. Masih banyak belajar juga di sana. saya mungkin kalau ngomongin tantangan gitu langsung ingat kayaknya flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, inget sama ini sama itu. Nah, itu kan tantangan ya. Iya, betul. Kalau yang menarik, Menarik. Paling menarik. Menarik berkesan selama dinas gitu ya. Iya. Jawabannya di Polsek Rego Jambi. Bukan, di Rego Jambi kan masih baru ya kan, masih baru jadi kurang. Jadi ya pengalaman kalau dinas ya kan, ya tetap di sana karena belum saya temukan di sini kan. Oh gitu. Masih di Malino, di mana waktu itu pengamanan hampir seperti ini yang kita beberapa bulan ke depan, yaitu pemilihan presiden ya kan, tahun 2009. Jadi di tahun tersebut saya mendapatkan kepercayaan tugas untuk mengamankan surat suara, mengamankan kota ya kan, mengawal dari tingkat kabupaten ke polsek ya kan, bersama stakeholder yang ada ya kan. Kita menggunakan pesawat, salah satu pesawat, kalau di sana istilahnya pesawat capung ya kan, pesawat yang kecil baling-baling di depan itu. Oh iya. Jadi terbangnya pesawat itu ya kelihatan di atas pohon-pohon gitu ya kan, hanya 3 orang gitu naik pesawat, dan itu dalam waktu kurang lebih 2 jam. Jadi selama 2 jam spot jantung gitu. Itu pengalaman sangat menarik. Jadi dalam satu kabupaten itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, dan turunnya landingnya itu bukan di bandara yang beraspal mulus gitu, bukan, di lapangan sepak bola turunnya. Kalau yang memberikan kesan sangat luar biasa. Ternyata menarik ya. Udah kalau menurut saya itu tantangan. Ternyata kalau bagi seorang pos itu adalah hal yang sangat menarik. Sangat menarik. Jadi berbeda loh ya menariknya kita dengan Kan itu membawa tanggung jawab yang besar ya, membawa kotak suara. Takut ada salah-salah sedikit nanti kita yang habis ya. Jadi masalah. Ini dari sekian banyak tantangan kan macam-macam ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa jenis tantangan yang dihadapi selama bertugas ya. Kayaknya yang benar di Malino sih ya. Karena di Malino. apa saja sih? Macam-macam tantangannya. Macam-macam tantangannya selama dinas ya. Iya. Ya selain itu tadi juga tantangan jadi mohon maaf waktu itu kalau dinas di sana kan ya masih banyak unjuk rasa gitu ya. Karena kebetulan juga wilayahnya wilayah pinggiran ya kan. Wilayah pinggiran itu juga sebenarnya kita membutuhkan perkuatan personil juga agak susah ya kan. Dan entah ini masuk tantangan pekerjaan atau tantangan dua pekerjaan. Jadi pengalaman berkesan lagi saat kepengen cuti ya kan, kepengen pulang ya kan. Perjalanan itu menjadi pengalaman luar biasa ya kan, yang menjadi support semangat kami untuk berupaya segera bisa pindah ke kampung halaman kan. Jadi perjalanan itu hampir 24 jam dari sana pulang ke kampung halaman. Itu yang sangat tapi semuanya itu ya sekarang bisa diambil panennya ataupun manisnya terasa saat ini ya kan. Hikmahnya semua bisa kita rasakan saat ini. 24 jam. 24 jam. Saya bayangin, saya dari sini ke rumah aja pulang paling 2 jam udah lama banget, ini 24 jam. Karena jalur yang dilalui melalui jalur laut yang pertama, habis itu udara, yang terakhir jalur darat ya. Jadi medannya tuh sulit gitu Mas? Iya, medan sungai. Medan sungai. Jadi ketika kita naik speedboat itu melewati jalur sungai, mendekati muara itu masih sering kita melihat adanya buaya-buaya itu di pinggiran. Saya mau tanya, ternyata beneran masih ada ya.
Ini kayaknya menarik sekali ya. Dan nanti kita masih punya banyak pertanyaan lagi. Iya dong. Tapi kayaknya nggak enak juga kalau beliau ini sendiri. Nanti ada rekan dari Ibda Wahid Hasyim yang akan beri. Oh iya. Pantesan ini minumnya 2 ya? Ya itu, nggak diminum-minum. Nunggu yang satunya. Oh, nunggu temannya ya. Oke. Seri cover boy nantinya belakangan. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi pemirsa, siapakah nanti tamu kedua di acara ini? Tunggu kami kembali dalam Ngopi Ngobrol Happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Bisa loh, udah loh. Cepet loh berbaurnya loh. Tadi tuh belajarnya sekitar 20 detik. 20 Bukan detik menit, ya. 20 Langsung detik nyantol langsung gitu ya. bisa, ya. Tapi berat loh mengingat ngopi itu. Ngopi. Iya. Kenapa berat? Tadi saya tanya, ngopi kan. Cara ngopinya putih. Gak ada kopinya. Ngopinya di belakang ya. Kopinya di belakang. Nanti ya kita ngopi sendiri. Betul. Tapi kalau di sini kan terlihat ini kok ada 2. Ya makanya saya bertanya-tanya, nggak mungkin saya mau 2 tangan. Iya, gini. Jadi tentu kita akan undang narasumber berikutnya. Beliau ini Oke. salah satu orang yang dekat juga dengan Ibda Wahid Hasyim. Oke. Bagian Siapakah itu? Siapakah dia? Silakan Bapak Rocky Ramadika. Kita sambut Silakan dulu. masuk. Selamat datang. Selamat datang. Silakan. Ada temannya. Saya kalau dikit kata Rocky itu yang saya ingat pertama kali itu apa? Apa? Smackdown. Bukan. Oh iya, The Rock. The Rock, itu ya. adalah saya. Saya langsung ingat gunung, Gunung. batu, Oh, yang keras-keras. rock. Iya. Oke. Ya kayak The Rock itu kan gitu ya. John itu kan. Ternyata Kenalan dulu sama Muhammad Bapak itu Rocky. juga. Saya udah kenal. Sudah, tapi kan pemirsa belum. Iya, bisa gitu. Boleh lah dikenalkan dulu silakan. Oke. Selamat siang. Siang, sore, Selamat malam. siang. Ih, perkenalkan nama saya Rocky Ramadika SH. Saya berdinas di Pos Lalu Lintas Polsek Rogo Jambi. Kebetulan bersama komandan saya Ibda Wahid Hasyim. Sudah? Sudah cukup. Singkat. Itu saja. Simple banget ya. Sip. Simple. Simple, sukanya simple. Iya. Atau mungkin karena ada aura lain gitu ya. Orang lain. Tapi saya ada salah fokus ini. Kenapa? Ini kalau out of topic maaf ya, sepatunya kayak beda ya modelnya ya. Iya. Ini maaf ya kalau nggak masuk dalam pertanyaan, tapi Ini benar-benar memang dari tadi nggak tahu ya. penasaran. Saya lihat Anda tuh liatin bawah gitu. Ternyata tertarik Penasaran. Sepatunya khas gitu ya, kayak nggak sepatu kita kan cuma talian gitu ya. Ini ada kayak harus ada kayak resletingnya gitu. Ya diperhatikan. Saya khawatir juga ujungnya diperhatikan semua ya. Itu kayaknya pas buat saya loh itu. Loh, Nomornya 42 kan? Sama boleh kayaknya. Nomornya 42. Hah? 42. Kurang lebih 41 kayaknya. 41 pas 41. dengan saya berarti. Nah, modus ya. Kenapa? Dengan sepatunya kenapa lu? Beda gitu. Beda ya, kayak lebih aman gitu ya, ngelihatnya kayak lebih rapot gitu. Tapi bener ya, emang lebih safety Iya, gitu. betul. Soalnya Khusus ya Pak biar ya? kalau pakai ngejar pelanggar kan lebih mudah, anti slip. Iya, anti Di sini- copot-copot Di sini ada ya. yang biasa melanggar loh. Iya. Ada. Oh, Tuh kameramennya di sana itu. Berurusan di belakang nanti ya. Kan melanggar lalu lintas. Oke. Iya. Melanggar jam kerja. Oh, Datang gitu. jam 8 jaraknya ya. Jam 6 udah datang kan melanggar. Iya, Termasuk udah melanggar, datang. termasuk pelanggaran Iya. jam kantor. Jadi datang lebih awal gitu ya. Iya. Pak Rocky, kita sedikit bertanya tentang Ibda Wahid Hasyim. Nah, ini selama Pak Rocky kenal dengan beliau ini seperti apa sih berbeda dari Pak Ibda Wahid Hasyim? Ini jujur loh ya, nggak boleh bohong loh. Iya. Jujur ya. Iya. Nggak usah ngelirik loh ya. Nggak usah keringet aja. Jadi ya selama beliau bertugas di Jadikan Lantas Pos Lantas Rogo Jambi, selama bertugas bersama beliau, ya beliau seorang yang bertanggung jawab, tegas dan juga humanis. Gimana? Iya, makanya banyak temannya. Begitu. Berarti nggak pernah marah-marah dong? Ya asa-asa terbentuk. Katanya harus jujur. Oh udah, ini jam 1 sambil gini. Iya, gelisah gitu ya Jadi kakinya nggak sambil enak dia gini. rasanya. Jadi humanis ya. Humanis. Itu Beliau. sering berhubungan dengan Pak Rocky sendiri ya. Ya bersama satu tim kantor. Satu tim. Oke. Ini berarti mereka sering bekerja sama ya. Ini kalau dalam momen-momen seperti ini, pengamanan Nataru gitu. Sering nggak sih jangan disuruh overtime sama Pak Kanit?
Ya kalau overtime ya beliau overtime, kami juga overtime. Iya. Gitu ya. Iya. Nggak berani sekali-kali melanggar gitu, saya pulang dulu gitu. Wih. Jangan dong. Saya kan tanya bukan guru gitu loh. Oh gitu, oke. Ya, ini kalau Pak Wadali sendiri ya, Iya. dengan dan Pak Rocky mungkin juga dengan anggota yang lainnya, bagaimana cara mengondisikan supaya mereka tetap kompak di dalam bertugas? Ya, untuk tetap kompak yang pertama adalah di jalin komunikasi baik ya kan. Jadi kalau ada mungkin sudah capek bareng apa ya sesekali ngobrol bareng ya kan, bahas di luar pekerjaan ya kan, ataupun ngopi bareng di belakang ya kan. Sama karena di pos lantas kita kan kebetulan di area terminal ya, walaupun sudah tidak difungsikan lagi terminal tersebut, namun karena bekasnya area terminal otomatis banyak warung kopi ya kan. Iya. Jadi bosan di warung kopi yang satu pindah ke warung yang sebelahnya, diratani semua. Nyantai dulu ya. Iya, dan hari ini ngopinya di NTV. Di NTV. Beda ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, dalam habis ini kan menjelang sudah Natal ya, sudah Iya. Natal, dan habis ini tahun baru lebih ramai lagi, bakal lebih ramai lagi. Dalam menghadapi Nataru, apa saja sih persiapan Polsek Rogo Jampi? Oke. Baik, jadi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, kebetulan Natal juga sudah terlewati, tinggal tahun barunya ya. Jadi untuk arus lalin di Rogo Jambi ini sampai saat ini belum ada pengalian arus lalu lintas karena juga jalur ataupun kendaraan yang melintas ini masih landai-landai saja. Ya kan? Aman ya? Aman. Memang ada peningkatan eskalasi ataupun penumpukan dan penambahan volume kendaraan, namun masih sebatas normal. Ya kan? Kita masih terus ya kan melaksanakan patroli, bisa sehari 3 kali kayak minum obat ya, bahkan bisa lebih ya. Kayak minum obat. Jadi ya biasanya pagi itu jam 9 ataupun jam kantor itu istilahnya jam kerja ya, kalau anggap masuk kerja ya kan jam 6:30 sampai jam 7:30 kita masih melaksanakan pengaturan ya kan. Oke. Dan itu jam-jam padat, terus siang nanti jam 11 dan sore jam 16 kita melaksanakan patroli. Bahkan kalau malam hari kita tambahkan patroli sekitar jam 7 atau jam 11 malam biasanya. Full ya Pak ya? Full. Ya, Capek nggak? Karena ada piket itu tadi kan, jadi Iya. rollingan ya kan. bergantian, Oh bergantian. iya. Jadi istilahnya mereka beliau-beliau ini ya, beliau ini bertugas untuk orang yang liburan, beliau Iya. bertugas untuk orang-orang yang happy-happy gitu. Terus happy-nya jadiin berdua tuh kapan? Nah, sekarang. Happy-nya kapan? Happy-nya saat melayani. Oh, happy Bisa saat melayani melayani. masyarakat. Oh gitu. Jadi melayani sepenuh hati. Gitu. Melayani. kan ada kepuasan tersendiri. Jadi nggak terasa ya capeknya kalau sepenuh hati ya. Iya. Jadi ya bertugas, ya liburan, ya di situ. Gitu kan. Liburannya ke itu tadi, warung Ya, kopi, makanya. ngobrol biasa, ngobrol santai. Jadi gitu ternyata tadi. untuk liburan itu kita nggak harus healing kemana-mana gitu ya. Iya. Tergantung bagaimana cara kita menikmati. The real bahagia itu sederhana. Bahagia Weh. Mensyukuri, tidak perlu mewah. ya Iya kan? betul. Iya. Sama kayak Luna tadi, dia tuh bahagia melihat sepatunya jenengan sudah bahagia. Iya, penasaran ya. Selama ini kan kayak cuma lihat di film-film gitu. Kali ini lihat langsung. Gitu ya. Nggak pengen coba kamu? Nggak usah deh, makasih. Kenapa? Takut nanti tanggung jawabnya pindah ke saya kan berat ya. Iya. Ini di dalam menghadapi ya pengamanan di berbagai tempat ya, termasuk di Rogo Jambi sendiri kan ya. Ini cara mengatur tugas antara anggota satu dengan anggota lainnya itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kita kemarin ini kan dalam rangka ada operasi terpusat namanya Operasi Lilin Semeru 2023 ya kan. Jadi di situ memang bahasa terpusat itu berarti khusus untuk wilayah Banyuwangi ya. Contohnya Rogo Jambi itu ada Pospam dan Posyan ya kan. Ada Pospam Rogo Jambi, ada Posyan Bandara. Jadi di situ juga sudah dicantumkan ataupun disprintkan nama-nama personel ya kan, yang mengamankan di situ termasuk pembagian waktu ya kan. Jadi ada 3 shift ya kan, ada 3 regu, jadi itu berputar terus dari awal hingga akhir kegiatan Nataru di tanggal 2 Januari 2024. Jadi setahun bertugasnya ya? Iya. Betul, setahun. Dari 2023 ke 2024. Wow. Nah, saya tanya ke Pak Rocky dulu aja. Pernah nggak sih nemuin pelanggar yang apa ya istilahnya tuh masih di bawah umur, tapi Di bawah umur tapi bandelnya tapi badannya sangat-sangat gitu ya. Kayaknya kan lucu, menggelikan, tapi juga bikin kejutan gitu. Ya kalau di wilayah Rogo Jampi sering
Sampai sering. Banyak. Tuh, Karena warga dianggap Rogo jujur, Jampi. iya. Ya Hmm. sering tertangkap juga pelanggaran lalu lintas yang di bawah umur. Ya. Jadi karena banyak pelanggaran, penindakan di pos itu dibuatkan surat pernyataan kalau masih di bawah umur. Gitu. Cuma gitu aja. Perintahnya Pak Kanit kan. Kenyataan dipanggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Iya. Kalau nggak mau menghadirkan ya kendaraannya nggak usah dikeluarkan. Iya. Gitu. Sampai ada ke orang tua. Kalau memang masih pelajar, gurunya dalam artian mungkin guru konseling ya, Mm-mm. itu BK. juga dihadirkan. Kan. Kaya. Jadi ada sama-sama tanggung jawabnya, bukan cuma tanggung jawab polisi kan. Jadi tanggung jawab orang tua juga tanggung jawab ya sekolah, kalau masih sekolah. Mungkin sering ya menemui kayak pelajar-pelajar yang bolos, malah nggak pakai helm, keluyuran di jalan raya, mungkin Jalan sering raya. ya? Ya ada aja ya kan. Ada. Makanya surat pernyataan kita sampai satu tumpuk gitu. Wow, satu tumpuk ya? Satu tumpuk pernyataan. Udah nggak bisa dihitung ya? Ya itu sudah banyak sekali. Ini pendekatan lain ya. Ini kan benar-benar tugas seorang polisi apalagi lantas ya. Cara lain yang digunakan yang lebih humanis untuk pelanggar yang di bawah umur. Misalnya mereka karena masih SD naik motor, kemudian iya kan ada sekarang banyak Iya, loh ada ya. banyak. Ketika anak rahasia tuh nangis. Nah itu caranya gimana? Saya menghadapi seperti itu pernah nggak? Ngadep yang usul-usul kayak gitu ya. Bocil-bocil lah. Bocil. Iya. Yang nangis-nangis. Ya biarkan dulu sampai capek ya kan. Pasti akan Sampai berhenti capek sendiri, nangisnya. ya kan. Yang penting kan kita nggak ngusilin. Kalau mau nangis silahkan nangis dulu kan. Nah, yang penting nanti ya tetap dihadirkan orang tuanya. Kita nggak mau ngelepas-lepas gitu aja ya kan. Memberi efek jerah Iya, ya. bukan efek jerah. Kalau emang dia nggak menghadirkan orang tuanya, biarpun sampai 1 bulan kendaraan di kantor nggak ada masalah ya kan. Tujuan kita kan mendidik ya kan. Iya. Mendidik anak-anak juga itu kita tidak tilang juga ya kan. Tapi kalau emang yang kita bicarakan tadi misalkan kendaraannya standar, tapi kalau nggak standar ya wajib distandarkan dulu kendaraannya. Itu Oke. ternyata. Ya. Gini Pak Rogi ya, ini kalau selama kenal dengan Pak Kandia Ibda Wadasim ya, apa sih sesuatu yang menarik dari seorang Ibda Wadasim? Mungkin hal yang lucu, Iya, yang ada. bisa bikin anggotanya tertawa atau apa, atau mungkin bisa suka jahil gitu. Atau suka traktir. Itu sudah. Oh, itu sudah. Saya udah berkali-kali ditraktir sejak di Genteng. Oh, nanti berarti giliran. Berarti habis ini giliran saya ya. Bercanda. Diceritain sedikit saja, agak banyak juga boleh sih. Ya selama yang kami tahu setiap Jujur minggu loh ya. aneh di sana kita sarapan bersama. Sarapan bersama sama beliaunya. Jadi kita sarapan dulu baru aneh. Oke. Pernah usil ya? Kalau usilnya selama ini nggak pernah. Yakin. Yakin. Jangan nggak jujur ini ya. Mungkin lebih banyak seriusnya gitu ya. Iya. Jadi pantas kalau saya mampir ke pos gitu pasti kita ngopi dulu, sarapan dulu gitu. Sebenarnya saya bilang mau, tapi kok saya mau tugas. Ini enggak. Hasilnya ini tadi hasilnya. Gimana? Nggak ada informasi masa tajak ke sini kan. Oh gitu. Tadi nggak dikasih tahu kalau ada acara ke sini. Nggak tahu. Tiba-tiba diajak terus langsung disuruh duduk di depan. Oh, gitu. Terus perasaannya gimana Kak ditodong, di prank? Ya mau tidak mau namanya. Mau tidak mau. Harus tetap standby ya. Nah, harus standby ya. menjalankan perintah. Ternyata itu ya. Kalau sesuatu yang bisa dicontoh dari Ibda Wadasim apa sih untuk yang bisa menjadi apa ya inspirasi buat anggotanya? Ya sikap disiplin beliau, ya, disiplin, ya, tegas, sama humanisnya. Humanisnya. Iya, Berarti bisa saya boleh belajar dengan beliau. Ya? Bisa. Jadi humanis itu penting kan, Iya. menambah banyak teman dan saudara. Alhamdulillah, ternyata itu ya. Banyak positifnya ya. Banyak. Yang negatifnya ini kok nggak ada sih? Ya emang belum saya temukan. Belum saya temukan. Wow, keren berarti ya. Saya kebetulan bukan nggak menemukan, tapi kebetulannya adalah tidak berani mengungkapkan. Atau dari jangan gini loh ketika berangkat. Nanti jangan ngomong macam-macam loh ya. Enggak dong. Tapi kita Tadi kan percaya ya, kita percaya dengan percaya. beliau. Soalnya saya juga walaupun saya sudah berteman lama dengan Ibda Wadasim ya, tapi mau ketemu itu susah banget. Iya kan beliau habis ini kan menjelang Nataru, jadi mungkin jadwalnya makin padat ya Pak ya. Walaupun nggak jelang Nataru juga tetap padat. Oh gitu. Iya. Oh, Kadang sampai sekarang gitu ya dibalas tahun depan gitu.
Masa sampai tahun depan? Enggak lah. Soalnya WA-nya Tapi- tanggal 31, Ya. yang balasnya kadang di tanggal 1 kan. Oh, Iya. gitu. Betul. Antri ya Pak ya buat balas chat ya? Ini kalau dari selama bertugas ini apa sih pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengguna jalan raya? Boleh Coba, dijawab. Pak. Pelanggaran. Iya, Iya. yang paling. Pelanggaran yang sering ditemukan itu yaitu tadi terkait tidak menggunakan helm. Iya, pelanggaran. Ya, Helm tuh tidak kelihatannya sepele ya Pak ya? Iya, tapi itu sangat penting. penting sekali ya kan. Betul. Padahal bukan buat Pak Polisi itu ya, kalau dipikir-pikir ya. Buat Buat- pengguna jalan itu sendiri. Keselamatan Buat pribadi keselamatan ya Pak pribadi. ya? Ya, karena kita sudah dari awal didoktrin sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat ya, akhirnya tergerak memang hatinya. Secara otomatis, spontanitas, ketika ada yang tidak menggunakan helm langsung kita berhentikan. Terus dikasih helm gitu ya. Itu tanggung jawab pribadi. kadang-kadang gitu ya. Kalau Tanggung gitu kan jawab bisa Kalau saya ada, pas sekali-sekali ada, saya ya. melanggar sekali-sekali aja melanggar. Biar dikasih Tiba-tiba helm. kami itu, berhenti kasih helm gitu. Ya, boleh. Itu Di keenakan program ya? kalau Keenakan. Ya siapa tahu nanti ada program seperti itu ya. Tapi kan memang ini salah satu cara untuk mendidik masyarakat Iya. kan ya. Betul. Tidak memakai helm. Kemudian kalau Ada yang pelanggaran melawan arus juga ya kan. Nah, Nah, kebetulan di pos kita itu kan pas pertigaan, jadi Mm-mm. pas mata kita memandang ke arah luar kan pas pertigaan arah ke timur. Kadang masih ada kendaraan dari timur itu. bandel ya Pak ya? Bandel itu sangat membahayakan. Mm-mm. Itu untuk kendaraan roda 4 yang nggak boleh melawan arus itu kan. atau mungkin itu yang dari timur itu rambutnya kurang gede mungkin. Oh, Lebih digedein lagi. berarti bukan rambut standar, nanti pasang banner sekalian. Yang gede gitu ya. Dan nanti Biar kita jelas. juga lihat bener yang Memang lebih gede. rata-rata itu, alasannya tidak melihat rambu-rambu, alasan klasik. Apalagi yang mungkin bukan orang Banyuwangi ya. Iya, alasannya Kalau melihat orang- Google Map, nyalakan map sekarang. Nah, betul sekali ya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir dan akan ngobrol beberapa hal lagi bersama Ida Wadarsyan dan juga Pak Rocky. Tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Ya, kita segmen terakhir ya. Segmen terakhir ini tadi kalau tadi Lurianto sempat penasaran dengan apa itu namanya Sepatu. Kalau saya enggak. Saya Kenapa? penasaran dengan proses menjadi seorang polisi sebenarnya. Dulu Oke. kan cita-cita saya itu polisi sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Iya, kalau lihat posturnya sangat Wow. mendukung sekali. Oh. Atau kita tukar coba, tukar tugas mulai nanti. Hey. Gak apa-apa. 24 jam dengan Pak Kadin kan saya jadi tahu nanti seperti apa. Oh, gitu ya. kan. Ya nanti Dulu. kita ikut aja buat ngeliput gitu. Iya, Atau betul. setidaknya nanti kalau saya nggak jadi anak saya saja lah. Oh Ya. gitu. Anak saya saja. Betul, betul. Oke. Saya jadi penerus. Ya, betul. Pak, ngomong-ngomong jelang Nataru nih, ada nggak sih remaja-remaja yang masih nakal atau merencanakan kayak biasanya kan ada ya Pak, pesta miras, Gitu, pesta gitu. kumpul-kumpul kayak Ya. anak-anak pang yang nganu sepedanya buat Sepeda. racing-racing gitu ya. Betul. Iya. Kayaknya mantan pelaku deh ini. Enggak, maaf Makanya ya. tahu ya? Tidak Wah, bisa, saya tidak pernah seperti itu. Iya, iya. Jadi Pernah nggak sih menemukan? ya terkait menemukan ada memang ya. Sering jadi mungkin ya? sering. Cuma karena ya di Rego Jambi ini saya tergolong masih baru lah intinya. Tahun kemarin kita nggak tahu situasinya seperti apa. Oke. Cuman untuk kegiatan rutinitas memang kita jadwalkan setiap malam minggu itu melakukan kegiatan patroli ya. Oh, setiap malam minggu. Iya. Maksudnya patrolinya itu bukan patroli biasa namun patroli luar biasa ya kan. Luar Dalam biasa. artian mulai patrolinya yang biasanya malam-malam lain mungkin jam 9 malam ya kan jam 10 kita patrolinya itu mulai jam 11 malam sampai pukul 2 bahkan 3 dini hari. Tarhim itu baru selesai Wow. patroli. Berarti besok itu loh ya, kamu sekali-sekali ketika dari studio kan jam 7 pulang ya, Iya. nggak usah pulang. Bergabung. Ikut. Ya, Nah, bergabung. bergabung. Jadi Saya- biar tahu. Saya jadi penasaran nih, kira-kira jam 9 malam tuh apa aja yang dirazia? Jadi bukan jam 9, jam 23, jam 11 malam ya. Oh, jam Tengah 11 malam. malam. Malam, iya. Oh iya. Jam 11 malam. Jadi kita menyisir jalur jalan raya, jalan utama ataupun jalan ke bandara karena itu merupakan objek vital nasional. Habis itu kita menyisir arah jalan nasional yang ke selatan, terutama di daerah Rumah Sakit NU ya. Di daerah Mangir itu
di situ memang terindikasi ataupun banyak keluhan dari masyarakat, dari pengguna jalan yang melintas, itu sering digunakan balap liar ya kan. Ketika Ajang tidak balap ada Pak Polisi kan, ketika tidak ada istilahnya patroli. Tapi ketika kita melaksanakan patroli, misalkan kita datang lebih awal, karena itu kan biasanya mulai nongkrong ya jam 11 itu kan. Iya, betul. Misalkan kita lebih awal, misalkan jam 21, jam 9 malam ya nggak ada orang nongkrong di situ. Karena apa? Karena nggak ada warung kopi sebenarnya di situ. gitu loh. ya. Kita juga heran ya kan, yang ditongkrongi kan apa? gitu. Iya, apa yang dicari gitu ya? Mungkin Iya. mereka merasa keren ya. Makanya Tapi kerennya itu. merugikan orang lain. Itu namanya nggak keren. Iya, mereka merasa keren sendiri. Menurut saya gini, bayangin ya, jam 11 malam kalau kita kan waktu istirahat, dan jam 11 malam mereka waktunya keren-kerenan. Keren-keren, trek-trekan kalau kata anak muda ya. Bertugas, bayangkan tengah malam loh. Iya. Iya. Nanti kalau Sampai ketangkep subuh. nangis. Iya. Tapi ada nggak sih ya dari Pak Wadasim atau Pak Rocky ya, selama menjadi abdi negara sebagai polisi, hal yang paling tidak bisa dilupakan? Ada nggak? Nah, Dari coba Pak. Pak Rogi. Oh ya, oh Pak Rocky dulu ya. Madan itu. Apa ya hal yang nggak bisa dilupakan? Mungkin momen yang selalu diceritakan kemana-mana gitu ya. Kalau saya mungkin ada. Apa? Waktu saya pertama kali bertemu dengan Pak Ibda di Pos Markas Genteng, itu nggak Kenapa? bisa dilupakan. Berkesan ya? Berkesan banget. Kenapa ditraktir? Iya. Iya, kalau ditraktir berkesan. Berarti sama ya, pengalaman tidak bisa terlupakan ya itu tadi kan. Ditraktir ya. Itu kan saya beda. Ya, mungkin selama Ditraktir sama siapa? Mungkin sama presiden gitu ya. Wah. Ditraktirnya kan Nah, berkesan gitu, ya. bertemu dengan tokoh atau apa gitu aja. Bertemu dengan tokoh, ya itu mungkin ya yang lama-lama sudah lupa itu tadi ya. Sambil saya mengingat-ingat coba ya. Oh gitu ya. Jadi yang paling diingat adalah sekarang berada di kopi ngobrol happy paling. Ya, Paling itu. happy sudah. Paling berkesan sampai nanti ini kan. Oke. Bisa hadir ke sini, bergabung di sini Iya. kan. Kalau Pengalaman Rogi, luar Rogi, biasa. Ya hal yang paling berkesan selama jadi Polantas ya kejar-kejaran sama pelanggar. Oh iya. Pelanggar loh, bukan pelanggan loh ya. Pelanggar. Pelanggar. Oke. Atau mungkin langganan pelanggaran itu. Pelanggaran pelanggar. Itu sampai seperti apa yang pernah dialami? Ya pernah sih yang dikejar anak muda. Anak muda. Jadi kita udah kasih himbauan ya kan, himbauan dia malah apa menantang gitu. Menantang. Dia merasa keren ya. Merasa keren, keren sendiri. Itu. Terus? Jadi ya karena saya juga pernah muda ya kan, dan masih muda. Dan masih muda ya. Benar, masih muda, bukan pernah muda, masih muda. Iya, masih muda. Jadi itu ya salah satu hal yang Jadi malah nantang ya, Pak ya. Ya itu. dan saya harusnya juga nantang beliau berdua sebenarnya ngobrol di kopi. Iya, nantang. Saya kaget loh, kirain nantang apa? Nanti kita nantang kopi yang lain di belakang. Oh gitu, aja. oke. Dari pengguna jalan ya, ini mungkin hal yang perlu ditekankan ya. Sebenarnya apa saja sih yang perlu dibawa atau yang perlu dilengkapi ketika berada di jalan raya? Oh, oke. Jadi terkait berarti masuk ini himbauan ya, himbauan Iya. kami ya kepada pengguna jalan yang melintas. Jadi ketika akan berkendara, yang pertama ada kelengkapan diri dulu ya kan. Jadi kelengkapan diri dulu kalau memang menggunakan kendaraan roda 2 ya wajib menggunakan helm, Helm. ya kan. Wajib memiliki SIM dan STNK. Dicek dulu juga ya kan. Memiliki kalau masa berlakunya habis kan percuma juga. Dicek juga pajaknya hidup apa mati, STNK-nya Iya. hidup apa sudah masa berlakunya habis ya kan. Setelah itu pengecekan kendaraan ya kan. Ya, kendaraan mungkin kalau kaitan mesin kan orang bengkel, tapi minimal kita selaku mungkin pemilik kendaraan itu ya minimal yang fisik ataupun yang nampak dari luar ya kan, seperti fungsi rem ya kan, fungsi gas, terus mungkin lampu Spion. utama ya kan, spion, lampu rating, istilahnya yang benar-benar kasat mata ya kan. Terus menggunakan knalpot itu ya. Ya termasuk Oh, penggunaan gitu ya. knalpot Lampu, bro, ya lampu kan. juga penting. Kalau malam Iya, hari kan betul. gelap ya, Pak ya. Dan lampu utama ini kita sering
menghimbau juga, kan ada lampu yang kalau ini rata-rata sepeda motor nih, ada yang cuma kedip-kedip tapi Nah, menyilaukan, Iya. Itu membahayakan. sangat Iya. membahayakan sekali. Kan Kadang kan ada jadi itu. silau kita nggak bisa lihat ke Iya. depan ya Pak ya. Bukan hanya lampu depan, kadang lampu belakang juga ada ya kan, Mm-mm. yang sangat Kalau menyilaukan. belakang kan kalau nggak ada, kalau nyebrang kan bisa membahayakan ya kalau Iya. orang nggak lihat gitu. Betul, jadi apabila kita menemukan kendaraan seperti itu langsung kita amankan ya kan. Dalam Bagus. artian itu kan pelanggaran kasat mata, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Betul. Itu kendaraan kita amankan, boleh dikeluarkan. Yang pertama kita tilang, yang kedua wajib distandarkan tadi ya kan, termasuk knalpot. Ya, mungkin pelanggar itu tadi ada 2 macam ya. Kalau nggak Iya. bandel ya males. Ya bisa jadi. Males memperbaiki keamanan diri Memang sendiri ya. Harus dipaksakan tadi ya. Nah. Di situ harus dipaksakan. Tidak bisa sakar PDW. Iya. Iya. Supaya tertib, supaya aman ya kan. Jadi harapan kita yaitu untuk mengurangi angka kecelakaan yang Angka ada kecelakaan. khususnya di wilayah Rogo Jambi dan Banyuwangi pada umumnya. Tuh warga Rogo Jampi yang bandel-bandel. Tapi yang lain juga ya, bukan Iya. Rogo Jambi saja. Tapi kalau saya yang melihat lain tugas dari beliau-beliau ini ya, ketika Lebaran bertugas, Nataru bertugas. Terus kapan mereka menikmati Natal Iya. dan Lebaran? Nah ya itu memang di mana masyarakat berlibur ya kan, bersenang-senang, berbahagia, petugas akan lebih aktif, akan lebih Disiagakan tambah lagi. jam kerjanya kan itu. Itu dia. Berarti kalau biasanya mungkin dalam 1 kali 24 jam dapat 12 gitu ya. Kalau gini bisa dari 3 kali 24 jam nggak istirahat gitu ya. Iya. Kadang saya agak gimana gitu ya, lihat polisi yang lagi bertugas gitu, pernah nggak sih merasa iri ke warga lainnya? Ya itu tadi lah, sudah memang dari pendidikan sudah ditanamkan Oh itu iya, tadi. Kan sudah. liburannya selama bertugas. loh. Oh iya, Betul. ngopi tadi ya, ngopi Iya, sedikit itu iya, sudah ngopi. termasuk libur ya Pak ya? Betul. Dan Wow. selepas ini kita akan cek ya, liburan ini punya nggak sih SIM, STNK dan lain-lain di belakang. Kita Silakan. cek punya nggak sih SIM, STNK ya. Iya, untuk KTP, sebagai contoh mungkin Jadi ya ke kita juga pemirsa. gitu masyarakat ya, untuk Anda pemirsa jangan lupa juga kalau berlalu lintas pastikan lengkap semua kendaraan mulai dari SIM, STNK termasuk pakai helm dan juga kendaraan yang standar. Itu penting banget. Penting banget, sekali. bukan Oke. hal yang bisa disepelekan. Jadi kayaknya yang air putihnya beliau-beliau Kok ini masih nggak mau. utuh Tapi ini? kita akan ngopi di belakang selepas ini dan Ngopi di kita akan belakang. ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Afan. Dan saya Najwa Luna. Sampai jumpa di acara Ngopi Ngobrol Happy. Sampai jumpa.